Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara Hana, NPM 1802, akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan. 1. Mengemukakan langkah-langkah pengolahan data dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama ada input data, yaitu dikumpulkan data dan diinput, dimasukkan langsung ke dalam sistem atau manual. Contohnya, data kunjungan harian, rawat jalan, data rawat inap. 2. Kodifikasi, yaitu mengikuti aturan kodifikasi, nasional maupun internasional. Kodifikasi yaitu pemberian kode. Contohnya, kita memakai kodifikasi ICD sampai 10 dari WHO untuk pengkodean penyakit. 3. Perhitungan rumus matematis. Contohnya, proses matematika sederhana, perhitungan jumlah kunjungan pasien harian dan bulanan, jumlah penggunaan obat harian dan bulanan. 4. Pembersihan data. 2. Mengemukakan macam-macam penyajian data dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan. 1. Narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi merupakan gambaran umum dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data. Penyajian data dalam bentuk teks ini digunakan untuk memberikan suatu informasi kepada publik sebagai laporan. Contohnya, laporan jumlah kunjungan pasien. 2. Tabel. Tabel merupakan kumpulan dari angka-angka yang disusun menurut kategori. Tabel dapat menyajikan suatu macam informasi, namun juga mampu menampilkan hubungan lebih dari satu informasi. Contohnya, tabel distribusi pendidikan tenaga kesehatan di puskesmas akhir tahun 2021. 3. Diagram. Diagram garis dan diagram batang paling sering dipakai dalam penyajian data. Diagram garis dipakai untuk menggambarkan perubahan nilai suatu variabel seiring dengan waktu, sementara diagram batang dipakai menggambarkan nilai beberapa variabel. Contohnya, dalam presentasi indikator mutu, presentasi menggunakan diagram batang untuk menggambarkan perubahan indikator mutu seiring waktu dan dianggap lebih jelas. 3. Macam-macam analisis data penjaminan mutu pelayanan kesehatan. 1. Analisa univariat. Analisa yang dilakukan menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Contohnya, distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan lain-lain. 2. Analisa bivariat merupakan analisis terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi dan dapat diuji dengan uji square, uji T, uji kali kuadrat, dan lain-lain. Contohnya, melihat hubungan variabel dependen dan independen. 3. Analisis multivariat, yaitu metode statistik yang memungkinkan melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel. Dengan analisis ini menganalisis pengaruh beberapa variabel. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.